Guys, jadi kan nanti malam kita cari jeruk. Jadilah, kan lumayan buat dijual. Ya udah, sekarang kita survei aja ke kebun jeruknya. Ayo, gas lah. Wah, banyak sekali jeruknya, guys. Fix, nanti malam kita panen, guys. Ya udah, sekarang kita lanjut ke lokasi kedua aja, guys. Iya, ayo kita ke sana. Di sini juga banyak, guys. Iya, Lan. Ya udah, mending kita balik aja. Siap-siap buat nanti malam. Nanti lo nyamperin gue ya, Him. Kita berangkat bareng. Iya, Sus. Kita janjian di tempat biasa ya, guys. Susi, Sus, ayo Sus, udah siap kan Sus? Iya, Him. Tunggu bentar ya, Him. Ayo, Him. Gue udah siap nih. Aduh, lama banget sih mereka. Nah, itu mereka datang. Lama banget sih kalian. Iya, tadi nunggu Susi dulu, Lan. Ya udah, ayo kita pergi, keburu pagi nih. Loh, kok nggak ada satupun yang jatuh sih? Perasaan tadi siang banyak banget deh. Iya ya, aneh. Nggak mungkin kan kita salah lihat kemarin siang? Aduh guys, ada yang megang pundak gue nih. Mana sih nggak ada apa-apa, Kolan? Suara apa itu? Ayo kita lihat, kayaknya suara itu dari arah pohon besar itu deh. Gak ada apa-apa kok guys. Kalian semua ngerasa nggak kayak ada yang aneh malam ini? Iya, gak seperti malam-malam biasanya. Ini rasanya aneh. Suasananya juga serem banget. Terus hawanya juga beda banget, guys. Ini apaan? Kok kayak darah? Dari mana darah ini? Itu, guys, di atas pohon ada orang. Hah? Itu hantu tanpa kepala guys. Ayo lari. Tadi itu apaan, guys?
Kayaknya itu hantu tanpa kepala, Sus. Aduh, sumpah gue kaget banget. Kok bisa ada hantu kepala buntung di atas pohon? Jadi gimana? Kita pulang aja apa lanjut nih? Lanjut aja lah. Lihat, banyak sekali jeruk yang jatuh di sini. Iya, nggak kayak di kebun sebelah. Di sini banyak sekali yang jatuh. Kok ada semangka? Semangka dari mana ya? Coba tak ambil dulu semangkanya. Guys, lihat deh, semangkanya gede banget nih. Kalian kenapa sih? Kok liatnya gitu amat? Kayak lihat hantu aja. Him, lihat Him, itu bukan semangka. Him, coba lihat di tanganmu Him. Astagfirullah, guys, tolongin guys, badan gue kaku, gak bisa digerakin, ini juga kepalanya gak bisa dilepas. Gue juga sama, Him. Aduh guys, gue rasanya mau pingsan. Sama Ir, gue juga mau pingsan. Tapi badan rasanya kaku banget, nggak bisa digerakin. Ya udah, kita berdoa aja, semoga hantu kepala buntung itu cepat pergi. Mana badanku? Mana? Mana? Alhamdulillah, kepala buntungnya udah menghilang. Ayo kita pulang aja, guys. Iya, lagian juga udah mau masuk waktu subuh. Ada apa Sus? Kok berhenti? Coba kalian lihat depan guys, hantu kepala buntung itu lagi. Woi setan, mau lo apa sih? Kita salah apa? Kenapa lo gangguin kita terus? Udah Lan, jangan nantangin setan Lan. Iya, nanti kalau dia tambah marah gimana? Kalian jangan pernah melawan orang tua. Apa maksudmu? Kalian kenapa? Kok mukanya pucat gitu? Kayak habis lihat setan aja. Aduh Bu, kami emang habis lihat setan. Setan kepala buntung Bu. Serem banget. Iya tante, pokoknya kayak mau pingsan kita. Iya Tante, hantu kepala buntung itu terus menghantui kami. Tapi tante, kenapa hantu kepala buntung itu bilang jangan pernah melawan orang tua? Perasaan kita nggak ada yang melawan orang tua, tante. Mungkin di antara kalian ada yang mengindahkan nasihat ayah atau ibu. Ayo jujur sama tante, nak. Saya Tante, saya tadi malam kesal dengan Bapak. Begini ceritanya Tante. Nanti malam aku mau cari jeruk lagi Pak, Bu. Nggak usah nak, kamu di rumah aja, jangan kemana-mana.
Kenapa, Pak? Biasanya juga boleh. Gak apa-apa, pokoknya malam ini kamu di rumah aja ya, Nak. Tapi, Pak, aku udah ada janji sama teman-teman, Pak. Kan nggak enak kalau nggak datang. Bapak bilang enggak ya enggak. Sekarang kamu masuk kamar, pergi tidur. Udah ya nak, kamu dengerin aja apa kata bapak ya nak. Apa sih, Bu? Ibu sama aja kayak Bapak. Apa sih, Bapak? Pakai ngelarang-larang segala. Biasa juga diizinin. Kenapa malam ini nggak boleh? Mana nggak ada alasan yang jelas lagi. Nyebelin banget sih, Bapak. Pokoknya aku harus pergi diam-diam. Jangan sampai Bapak dan Ibu tahu. Begitu, Tante, ceritanya. Oh alah Susi, benar aja kalian semua dihantui sama kepala buntung. Orang kamu melawan bapakmu. Emang kenapa, Bu? Apa hubungannya sama kepala buntung itu? Iya, Tante, kok Tante bisa tahu? Hantu itu sudah ada sejak dari zaman ibu masih kecil. Hantu itu akan datang atau muncul apabila ada yang durhaka atau melawan sama orang tuanya, nak. Jadi kayak udah turun-temurun ya, Tante? Iya Him, hantu itu bernama Pak Tono. Dia dibunuh sama anaknya karena dia minta sesuatu tapi bapaknya nggak bisa kasih. Soalnya bapaknya udah tua dan nggak bisa nyari duit lagi buat makan aja susah. Ya udah tante ceritain ya biar kalian tahu dan jangan sekali-kali kalian melawan orang tua ya nak. Iya, Iya, Tante. Begini ceritanya. Anak itu bernama Hakim. Dia sangat dimanja oleh ayahnya, dari kecil hingga dewasa. Karena ibunya Hakim sudah meninggal dunia. Namun karena selalu dimanja, Hakim tumbuh menjadi seorang anak yang pemalas. Bukannya kerja membantu ayahnya, Hakim malah bermalas-malasan dan menuntut minta sesuatu sama bapaknya. Hingga suatu hari tragedi itu terjadi. Pak, aku minta uang, Pak. Bapak nggak ada uang. Tabungan Bapak juga sudah habis, Hakim. Apa? Ya Bapak kerja dong. Gimana sih? Malahan enak-enakan tiduran. Bapak lagi sakit, Nak. Bapak lagi nggak enak badan. Manja banget sih jadi orang tua. Pokoknya aku minta uang, Pak. Kalau nanti aku pulang Bapak nggak dapat uang buat aku, awas aja ya, Pak. Pak, mana uangnya? Kok masih tiduran sih? Bapak lemah sekali, Hakim. Lagian mau cari uang di mana? Bapak udah nggak kuat kerja lagi, Hakim. Bodoh amat, itu urusan Bapak. Hakim, kenapa kamu bawa katana? Untuk apa, Hakim? Ih, serem banget, Tante. Kok tega banget sih si Hakim? Sekarang Hakim di mana, Tante?
Entahlah nak, kabarnya setelah kejadian itu Hakim pergi dan tidak pernah balik lagi ke desa nak. Kasian banget nasib Pak Tono ya Tante. Iya, makanya Pak Tono jadi hantu kepala buntung dan dia selalu muncul menghantui siapapun anak yang tidak patuh kepada orang tuanya. Iya, Tante. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Ya sudah nak, mending kita ke masjid aja. Ini juga sebentar lagi azan akan berkumandang. Iya, Iya, Tante. Tante.